Pembelian procurement dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategi perusahaan di dalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier. Ini memilih-milih supplier, ya, walaupun produknya sama, kita harus pintar-pintar memilih supplier. Apakah supplier itu dibeli dari dalam negeri ataukah dari luar negeri, gitu ya. Di dalam luar negeri juga kita harus pertimbangkan resikonya, terus kemudian kita pilih ke luar di dalam negeri, resikonya juga pasti ada semua. Kalau kita berbisnis berusaha itu selalu mempunyai risiko, ya. Tapi paling enggak kita harus meminimalisasi risiko yang ada. Tugas rutinnya adalah melakukan pembelian bahan baku, komponen, jasa dan sebagainya. Nah, ini pembelian ya. Mungkin ada teman-teman yang masuk di dalam bagian procurement, ya tentunya tugasnya ya ini pengadaan bahan baku, komponen dan jasa. Pembelian bahan baku, komponen dan jasa tersebut ini kan berdasarkan ada kebutuhan ya. Kapan kalau proses produksi, kapan kita harus melakukan pembelian. Kan ada waktu-waktunya. Economic order quantity atau ada lead time-nya ya, ada waktu untuk melakukan pembelian. Misalkan bahan baku yang disediakan masih 500 ya, 500. Terus kemudian di angka 300 atau 200 mendekati setelah pemakaian dan berkurang bahan bakunya menjadi 200. Setelah 200 ini dilakukan pembelian ulang, reorder point ya, reorder mengulang, melakukan pembelian. Di angka 200 dia melakukan pembelian order lagi. Setelah barang datang kembali lagi dia bahan bakunya menjadi 500. Nah, ada berapa dari jangka 500.000 bahan baku menjadi 200 itu ada waktunya, lead time-nya. Ada waktu. Terus kemudian kalau kita dari waktu pengiriman, ada waktu proses pengirimannya juga dari pemesanan sampai barang itu datang, itu ada waktunya. Nah, itu semuanya dihitung. Kalau kita di dalam biaya produksi itu ada hitungannya di situ. Oke, selanjutnya diharapkan dapat menciptakan kolaborasi jangka panjang dengan supplier-supplier relevan, melibatkan mereka dalam merancang produk baru, mengevaluasi suplai risiko, ya risk itu, suplai risiko, dan sebagainya. Oke, ini perancangan dan pengendalian. Bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat. Pengadaan bahan baku material ini tepat waktu, efisien. Ini maksudnya pada saat kita memproduksi barang ya itu tidak kehabisan. Dan kalau misalkan supplier molor waktunya atau datang bahan bakunya datang, itu yang terjadi nanti akan menghambat suatu proses produksi. Bisa jadi proses produksinya itu akan terhenti. Ya, ada beberapa perusahaan yang memproduksi suatu barang menggunakan mesin yang tidak bisa berhenti, sehingga kebutuhan barangnya itu harus tetap ada gitu. Nah, ini juga diatur, dikontrol ya sesuai dengan kebutuhan yang ada, berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, karena waktu apa namanya mesin tersebut itu tidak akan bis berhenti. Lain kayak seperti kayak kita kan ada waktu istirahatnya, tapi mesin tidak bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan karena ada beberapa juga yang bisa berhenti dalam waktu 5 bulan ataupun 2 bulan sekali mesin tersebut berhenti karena harus apa? Maintenance ya. Nah, dari proses maintenance ini maka ordernya itu juga bisa dibatasi sehingga kalau mesinnya berhenti, bahan bakunya datang dan menumpuk banyak, itu pengaruhnya juga besar. Karena kalau bahan baku yang datang banyak, mesinnya dia pada saat berhenti, kita order bahan baku banyak, apa yang terjadi? Bahan bakunya akan rusak ya, akan rusak. Karena nunggu mesinnya ini harus mungkin overhaul atau mungkin ganti oli atau sebagainya harus berhenti. Mesin yang telah berproduksi melakukan kerja dia terus sampai dalam waktu lama baru dia berhenti dalam 1 hari itu
24 jam dia terus sampai beberapa bulan, biasanya dia kalau berhenti itu tidak 1 2 hari atau bisa seminggu berhentinya. Karena yaitu ada proses penggantian spare part, ya, ada penggantian ganti oli, perawatan, maintenance dan sebagainya diperlukan waktu. Sehingga proses produksi pun juga akan terhenti karena mesinnya harus berhenti, itu kan. Ada seperti kayak gitu. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya di internal tetapi dalam supply chain, misalnya menentukan berapa banyak produksi, berapa produk yang akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir di tingkat retail, serta berapa banyak stok produksi yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Ya, ini ya. Ini maksudnya, ini suatu pabrik akan memproduksi suatu barang, outputnya, barang jadi, itu dalam hitungan unit, ya, unit. Tetapi dalam unit ini, ya, mereka harus menyesuaikan pasar, ya, menyesuaikan pasar karena konsumen pasarnya lagi baik, sehingga kebutuhannya produksi misalkan dari 500 meningkat menjadi 700, ya, karena apa? Penjualannya menarik. Terakhirnya penjualan yang terakhir itu meningkat terus, sehingga kebutuhan bahan bakunya juga akan bertambah. Peningkatan kebutuhan bahan baku itu selalu diimbangi dengan outputnya, ya, apa, barang jadinya, ya, untuk dijual di pasar. Itu berdasarkan forecast permintaan dan kebutuhan yang ada di dalam pasar. Gitu ya. Berikutnya juga perlu dipertimbangkan stok yang ada di luar produk. Soal stok produk yang ada di luar itu juga perlu dipantau. Di distributor itu masih ada barangnya berapa sih? Kira-kira distributor tersebut apakah tetap mengorder, masih tetap order? Oh, kalau tetap berorder kan berarti masih ada kebutuhan, ya, masih ada pasar di situ, ya, masih ada pasar. Tentunya kalau ada pasar yang meningkat, penjualannya juga meningkat. Sehingga kalau penjualan meningkat, output produksinya juga akan ditingkatkan. Kembali lagi kita mundur ke belakang, tingkat produksi yang dibutuhkan itu akan membutuhkan kebutuhan bahan baku yang tinggi. Ya, itu perlu ada hitungannya di situ, ya. Bahkan retail dengan perusahaan saling berkoordinasi untuk merencanakan rencana produksi jangka menengah dan jangka pendek. Nah, ini antara retail dan perusahaan saling berkoordinasi, tentunya gitu ya, terkait dengan apa? Penjualan, terkait dengan pasar yang ada, yang sedang berkembang. Nah, produknya laku nih, keras, ya, kebutuhan pada saat ini produknya keras, sehingga kebutuhan di pasar juga bagus. Nah, koordinasi dia ke pabrik, ya, butuhnya sekian, ya, otomatis pabrik akan menambah proses produksinya, ya. Contohnya PNG, Sarali, Kamar, dan Warren Labor. Nah, ini produk-produk apa ini? Produk-produk konsumtif yang habis pakai ini, ya, rata-rata, ya. Habis pakai. PNG itu kan kayak sampo, sabun gitu, ya, kebutuhan pokok. Ya, hampir kebutuhan kebutuhan apa ya? Kebutuhan sekali pakai, ya, barang sekali pakai ini. Habis pakai ini, habis pakai. Ya, ini habis pakai karena produk ini produk yang laku. Nah, kalau laku tentunya retail dan perusahaan saling berkoordinasi untuk merencanakan suatu produksi, ya, memproduksi rencana produksi jangka panjang ataupun jangka pendek, gitu ya, itu perlu dievaluasi, diprediksi. Bagaimana cara memprediksi? Ya, berdasarkan survei pasar, berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya. Di momen-momen tertentu, misalkan suatu barang tersebut dijual pada momen hari raya ataupun hari raya, tahun baru, gitu ya. Kalau dalam hari raya kita kan, kalau di dalam di Indonesia ini kan hari raya yang paling meningkat itu biasanya di Idul Fitri sama Natal dan Tahun Baru, mungkin pas liburan dan sebagainya. Ini produk ini dibutuhkan, ya, dibutuhkan sama konsumen, ya, ya. Dari produk-produk tersebut, ya, momen-momen tersebut tentunya apa? Produksinya tentunya ditingkat, kebutuhan produksinya ditingkatkan. Tentunya bahan baku juga perlu disiapkan. Di bulan apa harus produksi banyak, sehingga pada saat diluncurkan di konsumen, konsumen
mencari kebutuhan tersebut untuk guna acara-acara pada saat acara hari raya gitu ya, banyak penggunaannya sehingga banyak ya kebutuhannya juga ya. Di proses produksinya, bagian ini bertugas secara fisik melakukan transformasi dari bahan baku, bahan setengah jadi ataupun komponen menjadi produk jadi ya, ini produksi. Kegiatan produksi dalam konteks ya SCM tidak harus dilakukan dalam perusahaan. Banyak perusahaan melakukan outsourcing, yaitu memindahkan bagian produksi ke pihak subkontraktor, sementara perusahaan konsentrasi kegiatan menjadi core kompetensi mereka. Contoh perusahaan sepatu Nike. Ya, ternyata ada beberapa perusahaan ini yang mengesupkan produknya, tapi bukan berarti langsung produk jadi ya, ke subkontraktor bukan produk jadi. Nah, ada yang dia butuh misalkan pengeleman ataupun penjahitan, jahit produk sepatu. Sepatu itu kan dijahit karena produksinya banyak, tidak memenuhi, di dalam perusahaan tidak memenuhi, maka di pihak dibantukan, disubkan ke subkontraktornya untuk proses menjahitnya. Jadi bantu untuk mesin jahit. Dalam kegiatan produksi, konsep lean manufacturing yang mementingkan efisiensi manufacturing yang menekankan pada fleksibilitas dan ketangkasan respon perusahaan adalah dua hal yang penting. Ya, ini produksi, distribusi, pengiriman juga. Tugas dalam lingkup sebelah adalah mengirim produk tersebut sampai tangan pelanggan dalam waktu yang tepat. Ya, sekarang bisnis pengiriman ini alhamdulillah ada perkembangan, ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Kenapa? Karena pembelian secara online, ya, menggunakan pembelian secara online sekarang sudah mulai meningkat. Kalau misalnya online meningkat, tentunya pengiriman juga semakin lama semakin meningkat. Itu ya, banyak sekali. Ya di lingkungan saya ini setiap kali paket ini datang lagi bes. Ada kalau satu hari itu 10 kali orang yang melakukan pembelian dan paket. Nah, ini kan jasa pengiriman itu kan berjalan lancar nih sekarang kayak gitu ya. Jalan lancar. Ya tidak hanya pengiriman paket, mungkin ya dari kayak jasa-jasa transportasi itu kayak pembelian yang dibelikan sama kurir-kurir itu loh untuk melakukan pembelian apa ya? Apa coba teman-teman bisa bantu saya apa coba? Ya, kita melakukan pembelian terus kemudian dibelikan sama sama online terus kemudian kita kirim dia mengirim ke kita kan perlu pengiriman itu ya. Apa itu Drop namanya? dropship nggih, Pak? Apa? Dropship. Bukan kalau kita pesen terus kemudian gosok apa? Gosok, gosen Just ya, tip gosen. bosen. Oh, Sen Oh GoFood. iya kayak GoFood ya, GoFood itu juga mengenai pengiriman produk gitu kan kita kita pesan terus kemudian dia yang belikan dikirim ke sini ya, dikirim ke tempat terus kemudian kita bayar kan itu kan pengiriman ini banyak sekali seperti kayak gitu ya. Nah, ini sudah konsumen sudah mulai dimanjakan dengan itu. Konsumen tidak harus pergi sendiri mencari barang yang dibutuhkan, dia mengingin pegang tekan aplikasi terus kemudian bisa melakukan pembelian, yang melakukan pembelian siapa orang lain terus kemudian dikirim juga lah ke tempat kita sesuai dengan yang kita minta. Ini luar biasa sekarang zamannya, seperti itu dulu nggak ada kayak gitu ya, sejak online online tuh nggak ada. Makanya ini perkembangan, nggak tahu nanti 10 tahun ke depan ada perubahan lagi yang lebih simpel ya. Aktivitas ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau diserahkan ke perusahaan jasa transportasi. Ini jasa transportasinya. Banyak. Dalam cakupan kegiatan distribusi, perusahaan harus merancang jaringan distribusi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek biaya, aspek fleksibilitas, aspek kecepatan respon terhadap pelanggan. Ya, ini berhubungan dengan customer care, ya, customer care. Jadi pelayanan dengan kayak telemarketing gitu ya. Terus kemudian customer care misalnya ada fast respon ya, fast respon, ya, kecepatan respon dalam pelanggan ya, kecepatan respon. Itu juga masuk dalam pengiriman.
Karena sekarang malah bisa kita tracking ya, tracking pengiriman-pengiriman barang kita ini sudah sampai di mana, informasinya sudah detail sekali ya. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi, kita sudah melakukan order, tanggal sekian, jadwalnya sudah, wah, bentar lagi mau nyampe nih, mau nyampe rumah, proses kirim ke lokasi, kayak gitu ya. Otomatis kita kan harus standby yang ada di rumah. Kalau kita pada saat barang datang, kemudian tidak ada di tempat, itu bisa cancel atau bisa tertunda, mungkin dikembalikan lagi. Ya, makanya pada saat itu kan bisa tracking. Oh, ini barang sudah di Surabaya. Oh, ini dalam barang sudah melakukan proses pengiriman ke pelanggan. Gitu kan bisa dilihat. Itu tracking ya. Nah, tracking informasi sedetail itu sekarang secepat. Komunikasi juga semakin bagus ya. Sehingga ini respon dan kecepatan namanya pengiriman ini luar biasa berkembangnya. Perkembangan pengiriman ya.